Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini. Seperti biasa, kita akan dilayani oleh seorang pendeta yang cukup ekstrim menurut saya. Ekstrimnya nih ekstrim bagus, ekstrim yang apa namanya pelajaran. Jadi kita nggak usah malu-malu mendengar, dan kita harus belajar membuka pikiran. Membuka pikiran itu nggak gampang. Kalau khotbah, orang ngomong apa aja, eh, gampang sekali, sulit sekali untuk menerima. Tapi kalau kita sudah mulai belajar membuka pikiran kita, ya, mengobservasi setiap kata-kata, setiap kalimat, apakah ini mengajarkan kita lebih dekat kepada Tuhan atau mengajarkan kita lebih malas kepada Tuhan. Kalau pelajarannya makin dekat, makin mengenal Dia, nggak perlu ngomong apa-apa lagi, dengerin aja udah, lakukan kalau bisa. Tapi kalau ngajarinnya supaya kita jadi lebih enak, hidupnya lebih asik, hidupnya lebih, ya, berdosa sedikit nggak apa-apa, yang penting bisa 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 minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1:1 ayat 9, ya. Apabila kamu mengaku dosamu, maka Tuhan akan mengampuni. Terus-terus saja berbuat dosa, begitu Pak ya. Tapi kalau ngajarinnya harus begini, harus begitu, Tuhan maunya begini, ya kita ikutin. Nah, silakan Pak. Pak Hendrik. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam yang ada di wilayah timur, selamat pagi yang ada di wilayah barat, atau petang yang ada di Eropa. Nah, topik kita hari ini berkenaan dengan hal yang sangat sensitif di beberapa kalangan, khususnya kalangan para hamba-hamba Tuhan, yang mungkin kita juga sudah terlibat di dalam pelayanan, atau mungkin kita juga dipercayakan untuk memimpin sebuah kelompok atau mungkin gereja. Nah, topik yang sangat sensitif yang mungkin ada beberapa interpretasi hamba-hamba Tuhan dan denominasi yang berbeda berkenaan dengan perceraian. Nah, sebelum kita masuk dalam lebih dalam dengan perceraian, kita baca dulu Alkitab kita yang kita ambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 12. Saya boleh share di sini, kita bisa baca ya. Kita baca dari Matius 19 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini perceraian kita akan bahas berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena banyak interpretasi yang muncul di karangan para hamba-hamba Tuhan dan denominasi gereja. Ada yang mengatakan tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Ada yang mengatakan boleh bercerai, misalnya karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ada juga yang mengatakan boleh bercerai hanya karena kalau sudah melakukan perzinahan. Nah, kita akan lihat di sini. Munculnya interpretasi yang berbeda ini kadang juga membuat ada hamba-hamba Tuhan atau juga mungkin ada jemaat Tuhan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga
atau suami atau istrinya selingkuh dan lain sebagainya, itu sulit mengambil keputusan karena masing-masing hamba Tuhan memiliki interpretasi yang berbeda. Ada juga interpretasi di kalangan gereja, kalau misalnya setelah bercerai ada yang mengatakan salah satu atau keduanya tidak boleh menikah lagi, apapun ceritanya. Ada lagi yang mengatakan boleh menikah kalau memang sudah resmi bercerai. Nah, pemahaman-pemahaman yang berbeda ini yang membuat firman Tuhan itu menjadi relatif, Bapak Ibu. Tergantung denominasinya. Nah, malam ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, bukan bergantung kepada denominasi, tapi bergantung apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Nah, itulah kita baca tadi di dalam Matius 19 ayat 1-12. Nah, dari ayat yang sudah kita baca tadi, setelah Yesus selesai berbicara, menyampaikan pengajaran-pengajarannya selama dia di Galilea, nah Tuhan Yesus sedang menuju perjalanan ke Yerusalem. Nah, dalam kitab Matius tadi kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan Galilea dan dia menyusuri sisi timur Sungai Yordan. Nah, di zaman modern sekarang sisi timur Sungai Yordan itu dikuasai Yordania, Bapak. Tapi kalau di zaman Tuhan Yesus itu masih dalam wilayah suku Israel, ya, itu masih menjadi tanah Israel. Ya, berkenaan dengan situasi yang panas sekarang antara Palestina menyinggung tentang wilayah-wilayah Israel, sebenarnya dari kitab Matius ini kita lihat sendiri bahwa Yordania yang sekarang itu masih terhitung sebagai wilayah Israel pada zaman Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus mulai mendekat Yerusalem, nah tidak heran ketika ada rabi-rabi, para rabi yang ada di Yerusalem itu merasa terusik. Karena bagaimanapun mereka pasti sudah mendengar bagaimana pengajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan kontroversial di kalangan rabi yang ada di Galilea. Nah, selama Tuhan Yesus mengajar, banyak hal-hal yang bertentangan dengan pemahaman, dengan misna mereka, dengan pengajaran halakha mereka, dengan mizvot mereka, yang membuat mereka itu akhirnya seolah-olah ini membuat seorang guru yang datang dari, seorang rabi yang datang dari Galilea, itu merasa terancam. Nah, untuk itulah, seperti yang sudah kita baca tadi, para orang rabi atau termasuk orang-orang Farisi di sana mau mencoba Yesus berkenaan dengan hal yang sangat fundamental juga yang terjadi pada saat itu. Karena apa? Karena ada dua yang berselisih paham berkenaan dengan berkenaan dengan perceraian, Bapak. Nah, di abad pertama itu ada dua denominasi lah kita katakan, atau dua pengajaran yang berbeda antara Rabi Hillel dengan Rabi Shammai. Nah, Rabi Hillel ini mengatakan bahwa boleh menceraikan istri, ya, sekalipun seandainya istri itu mungkin kurang pandai memasak atau dia lalai dalam melayani suaminya. Nah, boleh menceraikan istri. Nah, sementara Rabi Shammai tidak. Apapun ceritanya, tidak boleh menceraikan istri kecuali karena zina. Nah, ini dia. Orang Farisi melihat situasi latar belakang ini menjadi suatu bentuk ini Rabi Galilea yang mereka sebut Yesus, ya, tentu di hadapan mereka Yesus itu sebagai Rabi Galilea. Nah, ini Rabi Galilea ini berpihak kepada siapa ini? Apakah berpihak kepada Hillel atau berpihak kepada Shammai? Karena pada abad pertama di zaman Tuhan Yesus itu sudah ada dua pemahaman yang berbeda yang saling bertolak belakang berkenaan dengan perceraian. Yang satu menafsirkan boleh menceraikan istri kalau seandainya istri itu gagal melayani suaminya, melakukan mungkin hal-hal yang tidak senonoh atau tidak taat sama perintah suaminya, boleh ceraikan pun boleh. Nah, sementara yang satu lagi tidak boleh, harus karena perzinahan lah makanya diceraikan. Nah, ketika Tuhan Yesus ditanyai begitu Bapak Ibu, satu hal yang membuat kita perlu belajar dari teladan Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus tidak menunjukkan bahwa dia berpihak kepada salah satu, entah berpihak kepada Shammai atau berpihak kepada Hillel. Tapi Tuhan masih tetap konsisten dengan yang dia buat pada saat dia dicobai oleh iblis. Ketika iblis mencobai dia selalu menunjuk kepada apa yang tertulis. Nah, ini harusnya sebenarnya yang juga kita ikuti, yang harus kita ikuti sebagai seorang Kristen, Bapak Ibu, bahwa kita mengambil bagian kalau kita ditanya selalu punya dasar Alkitab, dasar tekstual yang jelas supaya kita bisa menjelaskan atau punya dasar yang benar sebelum menjelaskannya kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dia membawa para orang Farisi yang bertanya itu
bukan kepada pendapat Rabi Shammai, bukan berpegang pada Rabi Hillel atau salah satu dari mereka, tetapi Tuhan melihat, tidakkah kamu baca? Nah, ini dia. Jadi Tuhan Yesus membawa mereka masuk ke dalam melihat sejarah awal di Taman Eden, bahwa pernikahan itu pada dasarnya tidak boleh dibubarkan dengan cara bagaimanapun. Ya, jadi awalnya sudah seperti itu. Itu sebenarnya yang sudah digariskan. Tidak boleh bercerai di awal. Nah, namun ketika itu kemudian ditanya lagi ya, terus mengapa Musa mengizinkan perceraian? Nah, seperti yang sudah kita baca, karena ketegaran hati, karena kesalahan kita, atau kita memang sifat manusia kita yang memang menantang dan melanggar firman Tuhan. Nah, ini yang membuat akhirnya Musa mengizinkan perceraian itu, Bapak. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada awalnya di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu daging dengan istri. Nah, kata satu daging di situ atau satu di situ adalah ehad. Sebentar saya munculkan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah di dalam Kejadian 2 ayat 22, ada kata ehad di sana atau mian di dalam bahasa Yunaninya. Nah, kata ehad ini menunjukkan baru satu kesatuan, Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah satu kesatuan, bukan satu mono, ya. Jadi ini adalah satu kesatuan. Jadi ini menggambarkan bagaimana suami istri itu masing-masing memiliki sifat individualisme, sama-sama memiliki pribadi yang berbeda, tetapi dianggap menjadi satu kesatuan dengan istri atau dengan suaminya. Nah, hal yang sama sebenarnya juga dengan Allah Israel, ya, atau Tuhan kita. Jadi kalau ini sebenarnya menunjukkan sisi dari Tuhan itu sendiri, karakter Tuhan itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4, Bapak Ibu, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, atau Elohim Adonai itu adalah Tuhan kita, dan Tuhan kita itu Esa atau satu. Nah, perhatikan di sana sama-sama ada Ehad di situ, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang membentuk suatu kesatuan, ya, bukan mono, ya. Jadi yang kita kenal ya dengan istilah yang mungkin untuk membantu kita memahami kita, pluralitas di dalam singularitasnya, yang biasa disebut di kalangan orang Kristen adalah Tritunggal, ya, atau Trinitas. Nah, sebenarnya itu menunjukkan bahwa itu adalah sisi dari Allah kita yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang bisa dibedakan menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita tadi mengenai kesatuan antara suami dan istri. Ya, jadi ketika dikatakan di sana bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia, pada awalnya di Taman Eden itu sudah ada, Bapak. Jadi dari awal sebenarnya tidak diizinkan bercerai. Dan itu juga disinggung oleh Tuhan di dalam kitab Maleakhi bahwa dia membenci perceraian. Namun karena ketegaran dan kekerasan hati manusia, akhirnya diizinkan perceraian. Namun ketika diizinkannya perceraian itu, Bapak Ibu, mengambang, alasannya pun bertambah. Itu yang disampaikan oleh Hillel. Walaupun mungkin hal-hal yang mungkin tidak prinsipil, mungkin istrinya lalai melayani suaminya, memasakkan untuk suaminya, atau tidak taat kepada perintah suaminya. Nah, itu bisa menjadi alasan untuk menceraikan istrinya. Nah, ini diperjelas oleh Tuhan Yesus bahwa tidak ada alasan untuk menceraikan seorang istri kalau bukan karena terbukti melakukan perzinahan. Ya, itu yang dijelaskan di sana. Ya, jadi kalau ditanyakan kepada kita sekarang aplikasinya kepada kita, apakah orang Kristen boleh bercerai? Jawabannya adalah boleh. Dengan catatan ketika sudah terbukti melakukan perzinahan. Jadi kalau seandainya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apakah itu bisa menjadi alasan untuk menceraikan? Tidak bisa. Karena Tuhan Yesus sudah menggariskan, perceraian hanya boleh diizinkan kalau sudah terbukti melakukan perzinahan.
Memang idealnya adalah seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di yang pertama, ya, di konsep Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Perceraian itu tidak dirancang oleh Allah. Kenapa? Menjadi satu kesatuan meskipun individunya berbeda yang kita sebut dengan ehad yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, muncul pertanyaan lain seperti yang sudah saya singgung tadi. Oke, kalau sudah bercerai, apakah boleh menikah lagi? Nah, jawabannya sudah kita temukan sebenarnya di dalam Matius pasal yang ke-19 tadi, Bapak Ibu. Bahwa apabila menikah dengan orang yang sudah diceraikan, ia berbuat zina. Nah, sementara zina itu dilarang, Bapak Ibu. Itu artinya seorang suami atau istri yang sudah bercerai tidak boleh lagi menikah dengan siapapun. Jadi ada dua alternatif. Jadi dia boleh memilih untuk hidup menduda atau menjanda sepanjang umur hidupnya. Atau alasan yang kedua, atau ada pilihan yang kedua adalah dia rujuk kembali kepada suami atau istrinya sebelumnya. Cuman dua. Jadi tidak ada alasan untuk bisa menikahi orang yang sudah diceraikan. Apalagi maksudnya di sini cerai hidup Bapak Ibu, ya, bukan cerai mati. Kalau sudah menjanda karena kematian suaminya atau menduda karena kematian istrinya, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, melalui Rasul Paulus di dalam 1 Korintus, boleh menikah. Tetapi kalau ini adalah dalam cerai hidup, misalnya melakukan sesuatu hal yang bertentangan atau yang disampaikan tadi sudah berzina, maka orang yang sudah bercerai tidak diperkenankan lagi untuk menikah. Ya, jadi itu adalah alasan yang pertama mengapa diizinkan bercerai. Jadi bercerai diizinkan kalau terbukti suami atau istrinya melakukan perzinahan. Nah, perlu kita ketahui juga Bapak Ibu, bedanya perzinahan dengan percabulan. Kalau perzinahan itu dilakukan hubungan intim atau suami istri hubungan seksual dengan yang sudah menikah. Kalau percabulan itu adalah yang belum menikah. Jadi kalau yang sudah menikah itu namanya berzina, kalau melakukan hubungan intim yang tidak sesuai dengan hukumnya, yang tidak sesuai dengan pasangannya, pasangan resminya. Nah, itu dikatakan sebagai perzinahan. Kalau antara yang belum menikah atau yang belum menikah secara resmi melakukan hubungan suami istri, itu dikategorikan percabulan. Jadi dari sini kita sudah lihat bahwa satu-satunya alasan orang bisa diceraikan atau menceraikan salah satu, misalnya menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya, itu kalau sudah terbukti melakukan perzinahan. Itu yang menjadi alasan. Nah, ada dua pilihan. Kalau misalnya akhirnya bercerai, maka tidak boleh menikah salah satunya atau kedua-duanya. Ya, kalau menikah berarti melakukan perzinahan. Nah, selanjutnya alasan yang membuat bisa bercerai adalah kita bisa lihat seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, ya Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 15, ini berkenaan dengan pertanyaan kalau misalnya ada seorang yang percaya kepada Kristus, menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, orang yang tidak percaya kepada Kristus ini menceraikan orang yang percaya kepada Kristus ini, maka orang yang percaya kepada Kristus ini boleh bercerai. Nah, itu dia. Jadi ketika pernikahan yang tidak satu iman, dan yang tidak satu iman ini akhirnya muncul sebuah keputusan untuk bercerai, maka perceraian itu dianggap ada, ya, dianggap ada. Jadi ada dua alasan yang membuat bisa bercerai. Yang pertama adalah karena terbukti melakukan perzinahan, yang kedua adalah karena memang tidak saudara seiman, ya. Nah, sebentar kita akan belajar tentang hal yang dilakukan oleh orang Yahudi, Bapak Ibu. Kalau orang Yahudi melakukan perceraian itu tidak berlaku hanya di sisi dari administrasi negara. Kalau misalnya kita di Indonesia kita bercerai yang bukan non Islam itu diputuskan oleh pengadilan, ya. Nah, di Indonesia diputuskan oleh pengadilan maka itu sah. Nah, kalau dalam tradisi Yahudi sekalipun sudah diputuskan oleh otoritas negara, tetapi kalau tidak dilakukan di depan rabi, ya, namanya itu get Bapak Ibu, semacam surat
yang menunjukkan bahwa putus hubungan dan tidak ada hubungan lagi apa-apa dengan suami dan istri, dan itu harus dilakukan di depan rabi. Nah, mungkin menurut saya di Indonesia atau di hamba-hamba Tuhan, hal ini mungkin tidak lazim. Kalau misalnya ada seorang suami istri mau bercerai dan sudah diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh pengadilan, bahwasannya sudah putus hubungan dan cerai secara sah, secara hukum, maka tidak ada, menurut saya belum pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang ketika surat itu diserahkan antara suami dan istri, itu dilakukan di hadapan hamba Tuhan. Ya, sebenarnya menurut saya ini adalah suatu cara yang baik, Bapak Ibu, bahwasanya untuk mengharapkan suami istri bisa rujuk kembali. Jadi coba bayangkan kalau diumumkan di depan gereja, ya, di hadapan jemaat, mulai hari ini Bapak ini bersama dengan Ibu ini tidak lagi menjadi pasangan suami istri yang sah. Nah, ketika sudah diputuskan oleh pengadilan, maka ini juga di hadapan Tuhan, di hadapan saudara seiman, bahwa kedua anak-anak Tuhan ini tidak lagi dipandang sebagai suami istri. Nah, saya belum pernah mendengar hal itu. Namun saya pikir itu bisa juga diterapkan, nanti kita bisa masuk dalam sesi diskusi untuk itu Bapak Ibu. Tapi itulah yang lazim di kalangan orang Yahudi. Jadi sekalipun sudah diputuskan oleh negara atau pengadilan dan itu sah secara hukum legalnya, kalau tidak diserahkan di hadapan rabi yang mereka sebut dengan Beit Din, itu ada beberapa 2 atau 3 orang rabi Bapak Ibu, dan itu diserahkan di hadapan mereka, maka suami istri itu belum sah dipandang sebagai suatu perceraian. Ya, jadi bagi orang Yahudi bukan hanya legalitas hukum negara itu yang menjamin bahwa perceraian itu sah, tapi harus ada di hadapan para rabi. Nah, sebenarnya itu bisa ditiru oleh hamba-hamba Tuhan kalau seandainya mungkin Bapak Ibu terlibat di dalam pelayanan seperti itu. Namun pada malam hari ini setidaknya kita sudah belajar bahwa yang pertama, apakah orang Kristen diizinkan bercerai? Ya, diizinkan bercerai dengan catatan salah satu sudah melakukan perzinahan dan itu sudah terbukti Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terbukti berzina dan akhirnya tidak mau rujuk, memilih untuk melakukan perceraian, maka ada 2 alternatifnya. Yang pertama adalah tetap mempertahankan dirinya menduda atau menjanda. Tidak boleh menikah dengan siapapun. Yang kedua, rujuk kembali. Karena ingat, seperti pada konsep yang sebelumnya di Taman Eden, bahwa dari awal Tuhan tidak merancangkan adanya perceraian. Ingat tadi kesatuan ehad antara suami dan istri, itu juga merupakan kata yang sama dengan kesatuan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya tidak dirancang sejak awal suami istri itu diceraikan. Tapi kalaupun akhirnya memilih untuk bercerai, ketegaran hati manusia, itu karena perzinahan, maka tidak boleh menikah lagi. Jadi satu-satunya alasan yang bisa membuat menikah, satu-satunya alasan yang bisa buat perceraian itu dalam versi yang sudah kita baca tadi itu adalah karena perzinahan. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 menyinggung tentang boleh bercerai ketika ada pasangan suami istri yang tidak satu iman. Artinya yang tidak percaya. Namun memang diharapkan untuk tetap menjaga, karena seorang suami yang tidak percaya kepada Kristus itu, tanda kutip ya, dikuduskan oleh istri yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya dibutuhkan ekstra effort untuk suami istri yang memiliki pasangan yang tidak seiman. Nah, namun hal ini Bapak Ibu kita juga harus antisipasi jauh. Nah, ini tentunya saya percaya Bapak Ibu di sini adalah orang yang senior, ada yang lebih tua dari saya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi masukan juga untuk Departemen Pemuda mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum melangkah ke dalam pernikahan. Nah, saya perhatikan di beberapa gereja, mereka hanya lebih fokus kepada bimbingan pranikah tanpa mempersiapkan itu di Departemen Pemuda. Jadi ketika ada masalah dengan pernikahan, sesudah mereka diberkati di gereja, mereka sah sebagai suami istri, dan lepas, ya begitu saja, tidak dibuat pelajaran yang benar-benar fundamental di Departemen Pemuda. Harusnya
di Departemen Pemuda lebih kuat dalam hal penentuan apakah seseorang itu memang memilih hidupnya untuk menikah, punya dasar yang jelas untuk menikah, daripada nanti setelah sudah pernikahan mulai berpikir untuk menceraikan satu dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya kita harus ajarkan bahwa konsep semula itu tidak diizinkan apapun ceritanya untuk bercerai. Nah, kalaupun karena hanya kalau tegarnya hati manusia itu akhirnya memilih bercerai, ya silakan, tetapi dengan catatan tidak boleh menikah lagi dengan yang lain. Ya, mungkin itu saja bahan pengantar dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau perlu ditanyakan, didiskusikan bersama. Saya kembalikan kepada Pak Hendrik Gun atau kepada Bapak Ibu sini yang bisa membantu untuk moderasi malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan dari Pak Pendeta Elias Zulkifli yang ngajarin kita untuk boleh bercerai. Bukan boleh bercerai. Ada asalnya, yang penting ada asalnya ya Pak ya. Kalau bercerai ada asalnya. Ngomong-ngomong ada ibu pendeta juga nih. Ibu, ya sebentar, ikutan dengar. Ibu Freddy. Ya. Ya, jadi boleh asal ketahuan bukti ada zina. Ya. Seperti perempuan yang kedapatan zina yang diberikan kepada Kristus. Kristus tahu itu jebakan Batman. Ya. Ternyata perempuan itu perempuan bayaran, kemungkinan besar perempuan bayaran yang nggak ada bukti bahwa dia berzina di sana. Ya. Jadi dan mesti ingat juga kalau sudah bercerai pun tidak boleh kawin lagi. Ya. Semua tuh ada syarat semua ada syarat, nggak bebas-bebas aja. Tapi zaman sekarang bikin alasan, wah kedapatan zina supaya saya bisa kawin lagi, kan gitu. Ya. Jadi kembali lagi apa yang Yesus ajarkan ini adalah perintah Tuhan. Ya, Yesus memilah antara Talmud dan Taurat. Yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu semua tradisi manusia, perintah manusia. Itu disebut perintah manusia yang kamu jalankan bukan perintah Tuhan. Maka ditanya, bagaimana perintah Musa kepada kamu? Lalu mereka bilang Musa memberikan kami izin untuk bercerai dengan surat cerai. Nah, jadi karena kamu melakukan perintah manusia, bukan perintah Allah. Nah, sedangkan disebutkan tadi di dalam firman Tuhan bahwa ada perintah Allah dari mulanya mengajarkan kamu tidak boleh menceraikan istri. Tuhan menyatukan dan kamu tidak boleh bercerai. Dan kalimat ehad tadi ya, suami di kejadian berapa 24, 26, 126. Jadi sensitif sekali. Nah, untuk orang-orang yang mendengar ini, belajarlah firman Tuhan dengan baik. Dengarlah dengan baik. Karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk bercerai. Ada disebutkan menceraikan istri dengan alasan apapun disebut. Betul Pak ya? Jadi pakai alasan apa aja boleh. Gara-gara mau kawin lagi. Nah itu. Jadi jangan sampai kita ini lupa. Jadi terima aja udah. Kenapa? Karena kamu sudah mau bersatu dengan dia dan Tuhan yang menyatukan. Belum seberapa. Di Alkitab ada yang punya istri apa? Pelacur. Udah jadi istri masih pergi melacurkan diri. Tuhan suruh apa? Kembalikan. Kembalikan. Itu kalau kita ditaruh di pencobaan seperti itu, saya rasa rasanya kayaknya gimana ya? Jadi terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nggak usah malu-malu, tanya aja apa aja nih, mumpung gratis. Ya. Ada orang nanya mesti bayar loh, seminar. Ya Pak ya. Jadi silakan saya berikan waktu pada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai hubungan suami istri dan perceraian ini, terutama perceraian ini. Ya, mungkin ada pemikiran-pemikiran lain. Terima kasih.